Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan terkait tema kita, yaitu keistimewaan bulan Ramadan. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, jika Ramadan adalah bulan perubahan, mengapa banyak perubahan tersebut tidak bertahan setelah Ramadan berakhir? Baik, itu saja. Terima kasih. Mengapa banyak kita saksikan di antara kaum muslimin yang hampir semua menunjukkan perubahan? Ya, contoh sederhana mungkin yang tadinya mungkin jarang ke masjid tiba-tiba sudah bisa hadir ke masjid. Yang tadinya mungkin tidak pernah menyentuh Al-Quran bisa bertilawah Al-Quran. Yang tadinya tidak pernah bersedekah tiba-tiba bisa berbagi takjil kepada saudara yang lain untuk berbuka puasa. Namun fenomena ini tidak bertahan ya. Bahkan kalau tadi dikatakan habis Ramadan, justru pemandangan yang banyak justru sebelum Ramadan sebelum habis Ramadan fenomena perubahan itu tidak bertahan sudah kita saksikan ya. Ada bahkan yang berpuasa cuma di awal Ramadan ya, pertengahan sudah tidak lagi. Ada yang cuma di awal semangat bertilawah, pertengahan sudah disibukkan dengan urusan keduniaan. Apalagi setelah Ramadan ya, semakin banyak yang meninggalkan perubahan tadi yang sangat positif. Yang pertama, tentunya bukan Ramadannya yang salah ya. Ramadan tetap bisa kita pastikan sebagai momen perubahan, karena Allah sudah kasih fasilitas. Siapa yang mau berubah, ini di sini momen ya. Siapa yang mau perubahan, di Ramadan lah ya. Karena kalau bukan di bulan Ramadan seorang melakukan perubahan, dia mau tunggu bulan apa lagi? Tidak ada lagi bulan yang lebih istimewa dari Ramadan. Sehingga Ramadanlah momen terbaik untuk memulai melakukan perubahan individu. Nah, atau yang paling berpengaruh, niat dia melaksanakan sholat itu apa? Jangan-jangan dia ke masjid memang mau ganti sandal baru. Iya. Jadi yang terjadi adalah pergi sholat sandal yang hilang karena niatnya sudah salah. Tapi kalau dia niatnya ibadah sholat itu betul-betul ikhlas karena Allah, ingin mengejar pahala yang 27 itu ya, ingin mendapatkan surga, insya Allah sholat akan menjauhkan dia dari perbuatan. Sama dengan Ramadan, ketika niat dia berpuasa, niat dia memulai perubahan tadi, datang bertarawih, dia merutinkan tilawah di bulan Ramadan, betul-betul ikhlas, maka insya Allah perubahan itu akan bisa bertahan. Nah, kalau ibadah kita jaga, maka perubahan tadi bisa akan mudah kita dapat. Karena yang pertama tadi alasannya, kita akan semakin dijauhkan dari kemunafikan. Karena orang yang beribadah itu asal-asalan, musim-musiman, itu kan ciri dari ya indikasi kemunafikan. Kita tidak menjaga konsistensi, keistiqomahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin motivasi kita ke masjid hanya karena ada siapa. Kalau yang muda-mudi jangan sampai hanya karena Pak Imam calon mertua. Nah, iya, calon mertua, sehingga pura-pura pakai songkok terus, tarawih di belakang imam terus, ternyata motifnya bukan karena ya mengharapkan ridha dan pahala Allah, tapi mau dapat anaknya Pak Imam. Nah, ini salah, niat yang salah. Itu kalau niatnya itu bisa dipastikan, kalau Pak Imamnya sudah bukan dia lagi, maka perubahan tadi tidak akan terjadi lagi. Dia sudah ke masjid lagi, dia lihat sampai calon Papa Mantu sudah tidak jadi imam lagi. Nah, itu barangkali. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, menurut Ustadz,
Apa sebenarnya yang membuat Ramadan begitu istimewa dibanding bulan lainnya? Ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagus pertanyaannya. Apa yang membuat Ramadan ini menjadi bulan teristimewa dari 11 bulan lainnya? Kalau kita perhatikan, yang pertama itu karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan padanya kami turunkan Al-Quran. Coba kita perhatikan, hampir semua hal yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka Allah buat hal tersebut jadi mulia. Iya, Nabi teristimewa, Nabi Muhammad sebagai Nabi yang menerima wahyu Al-Quran. Kenapa dia mulia? Dia membawa kitab suci Al-Quran. Iya, malaikat Jibril alaihissalam diberi gelar apa? Ar-Ruhul. Ya, ada gelar istimewa Ar-Ruhul Kudus. Ya. Kenapa dia mendapatkan gelar teristimewa di antara malaikat-malaikat lain? Salah satu apa? Karena dia bertugas menyampaikan wahyu yang bernama Al-Quran. Ya. Dan semua yang bersentuhan dengan Al-Quran, Allah buat dia menjadi sesuatu yang mulia. Maka Ramadan menjadi bulan termulia karena Allah pilih dia sebagai bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Jadi menurut saya, berdasarkan beberapa dalil, Ramadan Allah muliakan karena Allah pilih menjadi tempat turunnya Al-Quran. Maka untuk memaksimalkan Ramadan agar dia terlihat beda dan memberi kesan beda dari 11 bulan lainnya, salah satu cara dan tips paling utama adalah kita membersamai Al-Quran selama bulan Ramadan. Ya. Semakin kita mendekatkan diri dengan tilawah, ya, dengan tadarus Al-Quran, agar keistimewaan Ramadan yang Allah siapkan benar-benar bisa kita peroleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustadz, apa saja yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan, terkhusus untuk generasi muda agar bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Ini memang yang rentan itu pemuda. Makanya pemuda itu diberi keistimewaan khusus juga kalau dia bisa melakukan kebaikan, karena tantangannya lebih berat. Orang bilang kalau umur 60-70 tahun masuk masjid, wajar, dia sudah menanti, tinggal menunggu jatah sisa umurnya. Tapi di generasi muda ini saat kuat-kuatnya, saat gejolak semangatnya begitu berapi-api, misalnya dia rentan. Sehingga kalau ditanyakan bagaimana tipsnya agar dia bisa menjalani Ramadan dengan penuh makna, bisa membawa manfaat atau tadi membawa perubahan bagi sang pemuda. Yang pertama, pemuda itu berusaha untuk mencari komunitas yang baik. Dia harus bergaul dengan teman dan komunitas yang baik. Karena di luar sana banyak perkumpulan pemuda yang ya asal nongkrong, tak berarti. Sehingga mencari teman, mencari komunitas terbaik itu tips pertama untuk bisa menjadikan Ramadan bermakna. Bagaimana dia membuat Ramadan bermakna kalau teman nongkrongnya gamers, ya yang dibahas tentang games terus. Tapi kalau dia mencari komunitasnya, pemuda-pemuda masjid misalnya, ya ada komunitas hijrah dan lain sebagainya. Yang setiap saat yang dibahas adalah bagaimana amalia Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, berusaha dalam tilawah tidak sekedar membaca sepintas, ya mentadabburi. Mentadabburi, setidaknya kita paling enak menggunakan Quran terjemah. Habis baca yang tidak paham artinya, ditadabburi. Karena semakin mentadabburi Al-Quran, maka nilai hidayah yang Allah akan turunkan semakin mempermudah dia mendapatkan hidayah. Jadi Al-Quran tidak sekadar dibaca, orang bilang tidak bermakna, tapi berusaha untuk mentadabburi. Mentadabburi mulai dari memahami sedikit demi sedikit, kalau belum paham ya menggunakan terjemah. Kemudian
Yang pertama tadi teman, yang kedua mentadabburi, kemudian menjaga konsistensi ya, istiqomahan. Ya. Melawan godaan-godaan di luar, berusaha untuk tetap istiqomah meskipun kecil. Jadi jangan memasang target dulu yang terlalu berlebihan. Ya, apalagi pertama awal-awal, tapi pasanglah target yang standar tetapi continue. Ya. Kan begitu amalan yang disukai oleh Nabi itu, bukan yang besar sekali langsung berhenti, tapi kecil tapi istimrariyah ya. Dia continue terus ya, bersambung terus. Menyumbang 1.000 rupiah tapi rutin, itu lebih baik daripada 1 juta langsung berhenti, so tidak pernah lagi seumur hidup. Ya Allah lebih suka yang berkesinambungan. Ya. Itu barangkali tips sederhana bagi pemuda agar menyongsong Ramadannya lebih bermanfaat baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, pertanyaan saya, apakah puasa Ramadan itu benar-benar meningkatkan ketakwaan atau hanya sekedar rutinitas tahunan saja? Jadi pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Apakah puasa benar-benar membawa dampak ketakwaan? Ini mungkin kalau kita tarik di pertanyaan yang lain, mungkin senada dengan apakah sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tentu jawabannya tidak bisa lagi kita otak-atik, karena yang mengatakan la'allakum tattaqun adalah Allah. Maka sebagai seorang mukmin, sami'na wa ta'ana, kita harus dengar dan yakin, kita harus dengar dan taat apa yang Allah sampaikan, bahwa benar-benar puasa itu la'allakum tattaqun. Iya, benar-benar ya, kata la'allakum itu benar-benar kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Namun realitas kan yang kita saksikan, kita menjumpai sebagian tidak membawa dampak. Dia berpuasa, kita secara kasat mata dia bersama-sama puasa sampai Lebaran, tapi sebagian setelah itu misalnya tidak berdampak, bahwa bisa mendidik dia untuk menjadi pribadi 11 bulan ke depan menjadi pribadi yang bertakwa. Sehingga tadi ada keraguan, sehingga muncul pertanyaan, mungkinkah Ramadan itu bisa membawa dampak ketakwaan? Ya, sebagai seorang mukmin tadi saya katakan, kita harus yakin bahwa benar-benar tidak bisa diragukan puasa memberi dampak ketakwaan. Adapun secara realita ada yang tidak sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang salah dengan individu. Mungkin dia melaksanakan puasa tadi yang kita sampaikan belum benar-benar lillahi ta'ala, ya. Mungkin karena tadi calon papa mantu mendesak harus bangun sahur, sehingga dia bangun sahur, ya, tapi hatinya sebenarnya belum siap dan belum tulus untuk berniat benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada kesalahan lain dari pelaksanaan ibadah amalia Ramadan yang masih keliru, yang membuat tidak membawa dampak bagi pribadi. Dan satu lagi, amalia Ramadan harus dibarengi dengan semakin menjauhnya kita dari dosa. Karena konsistensi bisa melaksanakan ketakwaan itu, dia tidak bisa bertemu, dosa dengan takwa ini tidak bisa berjalan beriringan. Iya. Dia ketika mana yang dominan, maka yang satu akan kalah. Ketika ketakwaan yang dominan, maka dosa akan. Sehingga kalau kita masih dominan dengan dosa, maka Ramadan tidak akan bisa. Iya, makanya Ramadan itu kan dilatih kita untuk terbiasa yakin bahwa Allah itu mengawasi. Iya. Sehingga yang lahir nanti setelah Ramadan adalah pribadi-pribadi yang takwa. Dia beribadah bukan nanti dilihat orang, bukan nanti dipuji orang atau ada iming-iming apa, tapi sudah lahir dari keyakinan yang paling dalam bahwa ibadah saya semata-mata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi barangkali itu bahwa Ramadan bisa membawa dampak ketakwaan ketika kita perbaiki niat,
Yang kedua tadi, jauhi maksiat. Karena semakin dekat dengan maksiat, maka hal-hal baik, ketakwaan akan menjauh dari pribadi seorang mukmin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa sekalian, setelah sampai pada penghujung podcast setelah beberapa materi tentang keistimewaan bulan Ramadan yang telah disampaikan oleh narasumber, dan kita telah sempat berdiskusi seputar pertanyaan-pertanyaan bulan Ramadan. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari hari ini bisa tersimpan dengan baik dalam hati kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, marilah kita mendengar sedikit kesimpulan dari Ustadz terkait tema pada sore hari ini. Sebagai closing di kesempatan Bisalah Ramadan pada sore hari ini, yang pertama, Ramadan datang dengan sederet keistimewaan. Dia sebagai tamu agung yang membawa sederet fasilitas, tapi yakin bahwa fasilitas tidak diberikan kepada semua orang. Siapa yang menyambut tamunya dengan baik, maka tamu akan memberikan hadiah itu. Dan siapa yang tidak menyambut bahkan meninggalkan tamu yang datang ini, maka tamu pun akan meninggalkan tanpa memberikan apa-apa. Maka kesempatan yang Allah berikan belum tentu terulang tahun depan. Iya, bisa jadi Ramadan ada, kita yang tidak ada. Iya, atau mungkin Allah sudah mengakhiri kehidupan ini sehingga Ramadan tidak bisa lagi kita jalani. Maka ini kita harus bulatkan tekad kita. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Kalau ini adalah Ramadan terakhir, maka kita maksimalkan segala amaliyahnya agar benar-benar Ramadan membuat kita sebagai insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang jaminan dari ketakwaan tiada lain kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa memberi manfaat kepada kita untuk hari ini dan untuk kedepannya. Saya tutup saja. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subuhun qudusun Rabbuna Rabbul malaikati wal ruh, Subuhun qudusun Rabbuna Rabbul malaikati wal ruh, Subuhun qudusun Rabbuna Rabbul malaikati wal ruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Allah
العفو فاعف عنا